Untuk presentasi ini kita membuat parenting masa kini yang isi kelompoknya adalah ada Karmel, saya, Natasha, dan Ratu. Isi konten presentasinya yaitu yang pertama ada pembukaan, kedua ada latar belakang, ketiga ada ya Pak. Skip saja. Langsung ke metodologi Pak. Latar belakang dulu, latar belakang lompat ke metode sama hasil. Nanti slide-nya kan saya periksa ya. Oke. Ya Pak. Jadi ke poin untuk latar belakang di sini ada definisi sistem multimedia, di mana sistemnya itu menggabungkan berbagai macam media seperti teks, gambar, audio, video, dan animasi untuk menarik pengguna. Lalu pentingnya sistem multimedia adalah proyek aplikasi yang dibuat. Yang pertama, meningkatkan pengalaman pengguna, di mana antarmukanya yang menarik. Yang kedua ada memperkaya fungsionalitas aplikasi, di mana ada pemutaran audio dan video, lalu ada meningkatkan daya saing aplikasi, di mana itu adanya pembedaan aplikasi sistem multimedia. Lalu contoh aplikasi yang menggunakan sistem multimedia, pertama ada aplikasi pendidikan seperti Coursera yang dimana ada menampilkan video pembelajaran, kedua ada aplikasi game seperti misalnya Minecraft yang dimana ada menampilkan grafik 3D, efek suara, dan animasi yang realistis. Lalu ada aplikasi e-commerce seperti Lazada dan Tokopedia yang dimana menampilkan produk yang menarik. Ini ada gambar berkualitas tinggi dan video demo produk. Lalu aplikasi sosial media, di mana aplikasi ini seperti Instagram, yang isinya ada berbagai konten multimedia seperti foto, video, dan audio. Lalu ada tujuan proyek. Tujuan proyek parenting masa kini yaitu bertujuan untuk menjadi platform yang memberikan informasi, sumber daya, dan dukungan yang dibutuhkan oleh orang tua dalam menghadapi tantangan mengasuh anak di era digital. Dan berkaitan interaktif, website ini memungkinkan orang tua untuk belajar, diskusi, dan mendapatkan alat yang mereka butuhkan. Lalu ada manfaat yang diharapkan dalam proyek ini yaitu untuk membantu orang tua mengasuh anak-anak mereka dengan lebih efektif, bijak, dan modern sesuai dengan tantangan zaman. Website ini akan memberikan akses ke informasi yang kredibel dan praktis, mendorong orang tua untuk lebih terlibat dalam pendidikan dan kesejahteraan anak-anak mereka, serta meningkatkan komunikasi yang lebih baik dalam keluarga. Lalu yang keempat ada metodologi. Metode yang digunakan yaitu metode Agile Development, yang dimana menekankan pengembangan yang cepat, fleksibel, dan iteratif dalam konteks pembuatan website edukasi. Proses pengembangan website dilakukan dalam siklus pendek atau sprint, dengan feedback yang diterima setiap selesai sprint untuk memperbaiki dan menyempurnakan website. Alat dan teknologi yang digunakan adalah hardware-nya yaitu laptop dan software-nya aplikasi Code Visual Studio dan lain-lain. Lalu langkah-langkah pelaksanaan proyek, yang pertama ada perencanaan dan analisis kebutuhan. Yang kedua ada penyusunan konten dan kurikulum. Yang ketiga ada desain website-nya. Yang keempat ada pengembangan website-nya. Yang kelima penyusunan dan pengolahan konten multimedia. Yang keenam pengujian dan evaluasi website. Selanjutnya yang kelima, ada hasil dan implementasi. Deskripsi hasil yang telah dicapai. Secara keseluruhan, website parenting masa kini dalam multimedia telah berhasil mencapai banyak tujuan utama yang diharapkan, termasuk penyediaan konten edukasi yang berkualitas, penggunaan multimedia yang efektif dalam pembelajaran, dan peningkatan keterlibatan pengguna. Website ini tidak hanya memberikan wawasan penting dalam mengasuh anak di era digital, tetapi juga membangun komunitas orang tua yang aktif dan saling mendukung. Untuk rekomendasi singkat, di sini ada halaman utama,
ada halaman untuk artikelnya, ada halaman buat tips dan halaman kuis. Lalu yang keenam ada analisis dan evaluasi. Di analisis terdapat keunggulannya, website ini sudah cukup baik dalam menampilkan konten judul yang baik, dan kedua adanya beberapa multimedia seperti gambar, foto, dan suara. Kekurangannya mungkin adanya kekurangan dalam menampilkan multimedia seperti tidak adanya animasi dan lain-lain. Berdasarkan tujuan proyek tadi sudah tercapai dan website yang dibuat dapat memberikan manfaat bagi orang tua dalam mendidik anak. Yang ketujuh, ada tantangan dan solusi. Tantangannya menyajikan konten yang relevan dan akurat. Kedua, kesulitan saat pembuatan website yang menggunakan multimedia. Solusinya menggunakan sumber terpercaya dan riset terkini untuk memastikan informasi yang diberikan kepada pengguna benar-benar dapat diandalkan. Kedua, pencarian beberapa tutorial dari berbagai website media yang bisa memberikan informasi tambahan. Yang kedelapan, ada kesimpulannya. Kesimpulannya yaitu secara keseluruhan website edukasi multimedia parenting masa kini berhasil mencapai tujuan utamanya untuk memberikan sumber daya yang berguna dan mudah diakses bagi orang tua, serta menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan dan interaktif. Dengan demikian, website ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam membantu orang tua menghadapi tantangan pengasuhan di era digital yang terus berkembang. Namun tantangan dalam pembuatan website ini juga ada, seperti menghadapi keterbatasan sumber daya. Meskipun demikian, tantangan ini dapat diatasi dengan solusi yang tepat, seperti penggunaan teknologi yang efisien dan pembuatan konten secara berkala. Mungkin untuk presentasinya segitu dulu. Oke. Ya, kemarin itu waktu demo di proyek 2 kan yang belum tercapai itu kalau nggak salah sih catat ya. Belum Iya, ada sound Pak. effect ya, belum ada sound effect. Kemudian belum ada kuisnya ya kalau nggak salah ya. Iya, Pak. Nah, kalau sekarang sudah bisa atau belum? Sekarang udah bisa. Bentar, Pak. Oke. Halo Ratu. Atau Natasha, bisa sambil dijelaskan ya? Oke, Pak. Ya. Maaf, Pak, tadi ternyata termute. Oke. Coba Di dijelaskan. sini di berandanya ada sebuah audio yang dimana nanti kita bisa play sendiri. Terus ini juga terdapat video latar belakang. Dimana jika kalau kita buka di artikel akan masuk ke halaman artikel. Ada beberapa manfaat dari membangun kedekatan emosional dengan anak. Di artikel selanjutnya juga lalu ketika kita masuk di tips ada beberapa tips yang akan ditampilkan di layar. Terus untuk kuisnya terdapat 4 soal. Ketika kita menjawab, jadi jika kita menjawab dan kirim, nanti ada koreksiannya, yaitu bila benar dia berwarna hijau dan jika salah dia ada berwarna merah dan akan diberitahukan jawaban yang benar. Oh. Oke.
Nggak ada Tuan. sound effect ya di situ ya? Sound effect-nya nggak ada, Pak. Oke. Ya. Mungkin nanti kalau mau itu nanti dikembangkan aja ya. Nanti sebagai Baik, masukan Pak. dikembangkan, ditambahkan sound effect ya untuk Baik, kuis. Pak. Baik, Pak. Terima kasih masukannya. Oke, thank you. Itu ada lagi yang mau ditampilkan? Sudah? Udah, Pak, itu aja. Oke. Ya. Ini yang ngerjain siapa? Untuk codingannya saya sih, Pak. Terus kalau presentasinya Natasha. Coding. Oke. Kalau tadi satu lagi teman, satu yang baru bergabung siapa? Karmel, Pak. Iya. Karmel, tugasnya apa dia? Itu nggak ada, Pak. Soalnya kita jarang ketemu di kelas, Pak. Oke, ya udah cukup ya, udah saya catat. Oke, makasih Ratu dan Natasha ya. Ya. Pak.